Satu hari ketika kumpul dengan para sahabat, Rasulullah bertanya, "Atadruna manil muflis?" Tuan-tuan, tahu nggak kamu siapa orang yang bangkrut, orang yang tidak beruntung, orang yang sial? Siapa itu? Macam-macam jawaban sahabat. Oh, orang bangkrut itu kalau dipecat dari jabatan. Orang bangkrut itu kalau dagang tidak laku. Ada yang jawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Menurut pendapat kami, orang bangkrut orang yang nggak punya duit. Apalagi mau lebaran kayak begini. Siapa yang punya duit raja, yang nggak punya duit silakan selamat ngelamun. Orang yang punya duit sama yang nggak punya duit, Pak, jangan gaya hidupnya, gaya jalannya aja beda tuh. Bener. Ya kelihatan aja. Jangan gaya hidupnya, gaya jalannya aja lain. Tapi apa jawab Nabi? Bukan. Orang sial, orang bangkrut bukan yang nggak punya duit, bukan yang kerja dipecat, bukan. Innal muflisa min ummati, orang yang bangkrut dari golongan umatku. Nabi tidak cerita Yahudi, Nasrani, tidak. Orang yang bangkrut dari golongan umatku. Mayyati yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang besok di hari akhirat dia datang menghadap Allah dengan membawa pahala puasa, pahala solat, pahala zakat, karena dia ahli ibadah di satu sisi. Tapi di sisi lain dia datang bawa dosa karena pernah mencaci maki orang, pernah memfitnah orang, pernah mengalirkan darah orang tanpa alasan yang benar, pernah mengambil harta orang tanpa alasan yang benar. Ini orang bangkrut. Satu sisi bawa pahala ibadah, sisi lain bawa dosa kepada sesama manusia. Apa yang terjadi? Enak dia laporan, Tuhan lapor, ini pahala sholat saya, dia bilang. Dari kiri datang orang, sebentar Tuhan, dia memang tukang sholat, tapi waktu di dunia saya pernah dicaci maki, tanpa salah, lidahnya kasar, tajam lidahnya itu, saya dicaci maki, saya nggak bisa menuntut balas di dunia, saya menuntut keadilan di sini. Benar orang nih kau caci maki? Benar Tuhan, benar. Saksi ada? Siniin pahala sholatmu, kasih orang yang kau caci maki. Tuhan, ini pahala zakat saya. Datang lagi orang, sebentar Tuhan, dia memang bayar zakat, dia memang suka-suka sedekah, tapi dia mengambil harta saya tanpa alasan yang benar. Benar itu? Benar. Siniin pahala zakatmu, kasih orang yang hartanya kau ambil. Pahala dipretelin, dosa dikasih. Bangkrut nggak itu? Bangkrut nggak? Pahala dipretelin, dosa dikasihin. Kenapa? Ini orang cuma baik hubungannya dengan Allah, tapi enggak baik hubungannya dengan sesama. Lidahnya kasar, tangannya celamitan, tahu celamitan? Tangannya celamitan, suka ngambil hak orang, suka fitnah, suka caci maki, membunuh tanpa alasan yang benar. Baik hubungannya dengan Allah, tapi tidak baik hubungannya dengan sesama manusia. Yang lebih celaka, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi. Kalau pahala kebaikannya udah bures habis, tapi yang nagih masih banyak, orang yang dia sakiti masih banyak, orang yang dia fitnah masih banyak, orang dia makan hartanya secara zalim masih banyak, pahalanya udah bures, yang nagih masih banyak. Apa yang terjadi? Ukhiza min khatayahum, kata Nabi, diambil dosa orang yang dia fitnah, dia caci maki, dia sakiti, faturihat alaihi, diberikan kepadanya. Na'udzu, gimana nggak bangkrut? Pahala dipretelin, dosa dikasih.
masih belum nutup, dosa orang yang kita sakiti diambil, dikasihin ke kita. Apa enggak bangkrut ini? Ibarat orang dagang, modal bures, tagihan utang datang terus, enggak kebayar, beban utang diberikan ke kita. Ini orang yang baik hablum minallahnya, tapi tidak baik hablum minan nasnya. Inilah perlunya silaturrahim. Dosa kita kepada Allah, taubat langsung kepadanya, sonder calo. Tapi dosa kepada sesama, sekali lagi, Allah belum akan memberikan maaf kalau kita belum minta maaf kepada yang bersangkutan. Inilah lahirnya tradisi mudik ini, supaya orang bisa bersilaturahim, saling memaafkan. Terutama tentu yang paling aula, paling utama dilakukan silaturahmi itu ibu bapak. Ini keramat hidup. Ini keramat hidup ibu dan bapak itu. Tidak ada bahagia yang tidak bisa ditegakkan tanpa restu orang tua. Aneh kalau kita senang ziarah Sultan Hasanuddin, bagus. Ziarah Kalijogo, bagus. Ziarah Sunan Ampel, bagus. Tapi kalau keramat hidup yang di rumah ibu bapak disia-siakan, itu konyol. Itu terbalik. Yang utama tuh ibu bapak. Setelah itu kerabat, suami kepada istri, dan seterusnya dan seterusnya. Begini, ada sahabat mendengar Rasul mengucapkan amin 3 kali. Sahabat tanya, ya Rasul ada apa? Malaikat Jibril berdoa. Kemudian saya mengaminkan. Lalu doanya 3 macam permohonan.